sore Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah kami peroleh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang alat peraga yang telah kami buat dari materi anatomi akar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adiria Triputri Keden, NIM 141200012. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Christine Konstantina Damat dengan NIM 141200015. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Ramapeda Lalu dengan nomor regis 1412004. Perkenalkan, nama lengkap saya Isidorus Nulau, nomor induk mahasiswa 141200013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akar, fungsi akar, dan sifat akar. Yang pertama, pengertian akar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar adalah bagian dari tumbuhan yang tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan penghisap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Akar ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, akar sebagai penguat untuk memperkokoh suatu tanaman itu sendiri. Yang kedua, fungsi akar untuk menyerap air, mineral, dan garam dari dalam tanah. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, akar ini berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Dan pada beberapa tanaman lainnya, akar ini juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Yang kelima, akar ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang berikut adalah sifat-sifat dari akar. Akar ini memiliki sifat-sifat, yaitu sifat akar berada di dalam tanah, dan akar ini tidak berbentuk buku-buku atau tidak berluas-luas. Dan yang terakhir, pada ujung akar ini biasanya berbentuk meruncing. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur dari anatomi akar, yaitu monokotil dan dikotil. Nah, di sini yang saya pegang ini merupakan akar monokotil dengan menggunakan bahan bekas, dan di sini juga kami sudah mewarnainya agar kami bisa membedakan bagian-bagian dari monokotil. Baik, di sini yang warna hitam ini disebut epidermis, di mana epidermis ini terletak di bagian terluar akar, dengan fungsinya itu sebagai jalan masuknya air dan garam mineral. Dan yang warna merah ini disebut korteks, di mana korteks ini terletak di bagian kulit terluar, bagian dalam epidermis, dengan fungsinya ini untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang warna putih ini di lingkaran ini disebut endodermis, di mana letak endodermis ini terletak di antara korteks dengan stele, dengan fungsinya ini untuk menyalurkan zat ke seluruh bagian akar. Nah, yang warna hijau ini disebut stele, di mana di dalam stele ini terdapat xilem dan floem, di mana xilem dan floem ini terletaknya itu tidak beraturan dan tidak memiliki kamium. Nah, pada warna biru ini disebut floem, di mana fungsi dari floem ini untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh-tubuhan. Nah, sedangkan pada warna pink ini disebut xilem, di mana fungsi dari xilem ini untuk mengangkut air dari batang ke daun. Nah, yang warna biru tua ini disebut inti sel, terletak di bagian tengah dari stele. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi akar dikotil, di mana struktur dari anatomi akar dikotil itu terdiri, yang pertama ada epidermis. Epidermis ini diberi warna hitam. Epidermis atau lapisan terluar, yaitu merupakan lapisan yang berdinding tipis dan juga bersifat semi permeabel. Lapisan epidermis juga terdapat
bulu rambut. Dan epidermis juga berfungsi sebagai untuk memperluas bidang penyerapan dan juga sebagai pelindung dari faktor akar luar. Habis itu yang kedua ada korteks. Ini diberi warna kuning, di mana korteks merupakan lapisan pertama dan kulit terdalam dari epidermis, di mana berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Sedangkan yang ketiga itu ada endodermis, yaitu yang warna coklat. Endodermis ini merupakan terletak di sebelah dalam korteks yang berupa sebaris sel yang tersusun rapi dan tidak memiliki ruang antar sel. Selain itu, ada juga ini silinder pusat. Ini warna pink ini disebut silinder pusat. Di dalam silinder pusat ini terdapat xilem dan floem. Silinder pusat terdapat xilem dan floem. Yang pertama ini ada yang warna hijau, ada floem, dan warna ungu ada xilem. Yang ada silinder pusat atau stemon, di mana silinder pusat ini berfungsi sebagai untuk membentuk akar, cabang, dan pertumbuhannya sekunder dan juga pertumbuhannya ke arah samping. Dan di dalam silinder pusat ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada floem, yang warna hijau ini disebut floem, di mana floem tersebut berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Floem ini terdapat sitoplasma. Sedangkan yang warna ungu disebut xilem, di mana xilem tersebut berfungsi untuk mengangkut air, garam, dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Floem ini tidak terdapat sitoplasma. Jadi yang terakhir itu ada rambut akar yang sesudah di epidermis tadi terdiri dari rambut akar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara struktur akar dikotil dan monokotil. Yang pertama, akar monokotil. Akar monokotil adalah serabut dan memiliki batang, ujung akar dan kaliburnya jelas. Persikel akarnya juga berdinding tebal berpeluru yang menjadi pusat akar, tidak berkambium dan memiliki 12 protix atau xilem serta letaknya yang berselingan dengan floem. Selanjutnya, struktur akar dikotil. Akar dikotil adalah akar tunggak dengan batasan tujuan. Akar tidak jelas. Persikel akarnya berdinding satu lapisan saja, tidak memperluar yang akan menjadi pusat akar, berkambium, dan letaknya xilem di dalam floem dengan 2-6 lengan xilem dan saja. Contoh dari kedua struktur akar dikotil dan monokotil. Contoh akar dikotil adalah mangga, rambutan, jeruk, dan bayam. Yang kedua contoh dari akar monokotil yaitu padi, mangga. Baik, sekian video penjelasan dari kami tentang anatomi akar. Terima kasih. Selamat sore.